Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Solihin MPD selaku PLT Kepala Sekolah SMAN 98 Jakarta, Bapak Eko SAG selaku PLT Kasubag TU SMAN 98 Jakarta, Ibu Andian Susila Murni MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, Ibu Ambel Lestari SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Khairil Usman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Prima Rahmadianti SPD selaku narasumber kita, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara diseminasi dengan tema Kelola Emosi dan Tumbuhkan Resiliensi. Perkenankan saya memandu jalannya acara pada siang hari ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya berpantun. Mohon catatnya. Pergi ke pasar membeli roti, jangan lupa beli nasi. Mari semangat kawan sejati, kita sukses di diseminasi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali kegiatan yang penuh manfaat ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan dengan lancar dan memberi manfaat yang maksimal. Mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, yaitu Ibu Andian Susila Murni MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Yang terhormat PNT Kepala SMA Negeri 98 Jakarta Bapak Solihin MPD. Yang terhormat Bapak Eko Priyanto SAG PRT KTU SMA Negeri 98 Jakarta, rekan-rekan wakil Bu Ambar, Pak Hairus sepertinya belum ada di ruangan ini, dan juga Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru, tentunya sebenarnya dengan tenaga kependidikan. Tadi saya sudah mencoba untuk mengajak ke sini, mungkin sebentar lagi mudah-mudahan OTW ke sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di siang hari ini menjelang Bapak Ibu dan kami semua untuk pulang itu jam 3 sore. Di akhir pekan ini di hari Jumat untuk mengisi waktu sampai menunggu jam 3. Alangkah baiknya di sini nanti ada hasil pelatihan dari Ibu Prima yang dilaksanakan di seminggu yang lalu di PPG BGTK di daerah Jakarta Selatan. Mudah-mudahan apa yang didapatkan Bu Prima dapat dibagikan ke kami semua dan tentunya kita bisa mengambil manfaatnya. Oleh karena itu tidak perlu panjang lebar, yang penting inti dari apa yang disampaikan Bu Prima nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Saya rasa nggak usah panjang lebar saya sampaikan, dan saya langsung membuka acara diseminasi di siang hari ini. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anggi atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kini kita memasuki acara inti, yaitu sesi diseminasi dengan topik kita hari ini, yaitu kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Kita akan bersama-sama mendalami bagaimana mengelola perasaan kita secara efektif dan membangun kekuatan mental untuk menghadapi tuntutan profesi. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita yang luar biasa di hari Ibu Prima Rahmadianti SPD. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik ya, happy ya. Ada yang sedih nggak? Bu Siti happy atau sedih Bu? Happy dong ya. Pak Deden, kayaknya paling semangat ya Pak Deden ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau minta tolong Ibu moderator bagikan kertas ini. Kita mulai kok. Yang mati saya ada Bu. Terima kasih. Apa yang Ibu? Ibu Adil.
macam-macam ini. Jadi saya mau masak dulu. Jadi saya tadi mau tas di TU yang tidak terpakai. Ya, saya minta untuk acara ini jadi biar efisiensi dana. Enggak Bu, tidak usah kertasnya saja. Enggak usah ditulis-tulis ya. Bapak Ibu udah dapat semua ya kertasnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini di depan itu udah ada cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu ketika nanti dibacakan ceritanya, ketika Bapak Ibu merasa senang, Bapak Ibu tinggal elus-elus aja kertasnya, elus-elus aja. Kalau Bapak Ibu senang ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kesel, Bapak Ibu boleh remes-remes ke kertasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu marah ya, Manis itu marah misalnya, boleh dirobek pada itu, cairan juga boleh robek kalau marah ya. Jadi jangan robeknya ini aja, kertasnya aja ya Bu. Ya. Ya, saya boleh bacakan ya Bapak Ibu ya. Di depan juga ada sih. Pagi itu Bapak atau Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai sekolah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan. Yang kedua, sampai nanti Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat nih suasana stabil, ada murid kita nih namanya Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, maaf ya Bu, Pak, saya telat. Gimana coba Bapak Ibu? Kertasnya kok diapain ya? Diurus lagi Pak, makanya diurus lagi kertasnya. Oke, kita urus. Selanjutnya nomor 3. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar nih bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana sini, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak atau Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru yang udah Bapak Ibu siapkan di hari malam tiba-tiba buyar. Apa yang Bapak Ibu lakukan di kertas itu?
Dede juga senang khusus ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Jadi udah telat nih tadi Bapak Ibu, udah telat di kelas ketiduran Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu kelasnya? Nomor 5 ya Bapak Ibu. Tak lama kemudian nih Bapak Ibu, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Terus bapak itu berkata, "Maaf, saya mamanya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihat dan ternyata adalah bahan ajar yang tadi dicari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ya. Selamat tinggi Bapak Ibu. Bapak dan Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak atau Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun belajar dengan penuh kegembiraan. Ya, gimana ya Bapak Ibu kondisi kertasnya ya Bapak Ibu? Oh, macam-macam ya, nggak ada yang sobek ya Bu? Oke, saya mau tanya dulu nih. Ya, yang kertas yang masih utuh, Bapak Iril, gimana perasaannya? Ya, saya anggap ini kertas tidak salah. Kenapa kita kucuk-kucuk? Ya kan? Ini namanya kan tidak bisa mengendalikan diri. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya kertas ini kita kucuk-kucuk. Emang salah apa kata kertas? Salah apa? Itulah saya tidak mau menyalahkan ini kertas. Kertas tetap utuh. Saya lulus. Tangan ya Pak Iril. Oke, siapa yang betul? Oh, Bu Medi lagi ketik. Bu Siti dulu ya. Bu Siti gimana Bu? Perasaannya Bu? Yang pertama dia lulus, sabar ya. Nah yang kedua begitu tahu dia tidur, telat tidur ya kesel kan di rumah. Nah tapi setelah tahu alasannya ya dia lulus lagi. Tapi artinya emosi yang tadi di awal itu tetap tidak bisa diperbaiki karena kertasnya udah enggak halus lagi, udah keburu lecek gitu.
gitu. Makanya sebenarnya harus banyak sabar. Bervariatif kita emosi yang itu ya. Yang terakhir Bu Meti ya. Oke, kalau tadi kertasnya yang rusak sih karena bensin ya. Kan kita mau berwaktu, tiba-tiba bensinnya habis, ya disuruh gotong-gotong, apa namanya, dorong-dorong. Ya kan nggak mungkin ya, pasti kalau ya itu perasaan hati kita ya, emosi kita saat itu saat di situ. Nah, kalau mengenai murid yang tadi, ya mungkin kita nggak bisa langsung meluapkan emosi kita di saat sebelum kita bertanya ada apa, itu sih. Jadi makanya di saat sesi dia terlambat sampai dia dijemput pamannya itu dielus kertasnya. Terima kasih. Satu lagi Bu. Iya Pak Yen. Silakan. Baik. Tadi di saat kita disuruh pegang kertas, ya. Terus Bu Prima cerita yang di depan itu kan misal, ya. Contoh misalkan seperti itu ada kejadian-kejadian itu. Ya ngapain kita kesel itu contoh doang. Oke. Nah, terus yang keduanya, kenapa saya membiarkan kertas ini seperti biasa? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita mau berhenti dari ujian, jangan hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede, ya Allah bagus sekali ya masukannya ya. Menurut Bapak Ibu, kita boleh nggak sih melampiaskan amarah kita? Boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau dipendam nanti jadi penyakit ya kira-kira. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya boleh, cuma aja dari selanjutnya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengolah emosi itu supaya tidak menjadi hal yang negatif. Oke. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih Gen Z sekarang ini banyak banget nih Bu istilah-istilahnya. Boleh next Bu? Lanjut. Oke, ya, Bapak Ibu, di sini ada tentang self awareness atau menyadari diri. Nah, ini kemampuan untuk memahami emosi. Nah, terkadang kita itu tidak paham, bahkan anak pun tidak paham gitu ya Bapak Ibu tentang self awareness ini. Nah, ini self awareness ini di Gen Z sekarang ini terkenal dengan self awareness. Jadi mengenali tentang perasaan diri sendiri. Nah, itu perasaan kita itulah yang mempengaruhi perilaku kita Bapak Ibu ya. Dengan kan ada tuh tipe-tipe murid kita ya Bapak Ibu ya. Ada yang beberapa murid ya Bapak Ibu, satu guru juga mungkin paham yang ada anaknya marah menentang kita ya. Mukanya tuh menantang gitu ya, rasanya pengen bercanda ya, ada juga. Tapi ada yang salah itu menunjuk, jadi macam-macam. Nah, macam-macam ini kita harus pahami Bapak Ibu, karena mungkin anak itu ada yang paham akan dirinya, tapi ada juga yang tidak paham akan dirinya. Selanjutnya itu Bapak Ibu self management. Nah, ini adalah kemampuan untuk mengontrol emosi, pemikiran, dan perilaku ya di situasi-situasi tertentu. Nah, tidak semua ya Bapak Ibu ya yang punya self management baik. Anak kita, jangan anak kita, mungkin kita pun self managementnya juga belum tentu baik. Kenapa? Karena mungkin ada pengaruh dari masalah-masalah kita atau dari beban kerja kita. Nah, mungkin bisa pengaruh kepada self manajemen kita.
Langsung selanjutnya ada responsible decision making, jadi mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Inilah Bapak Ibu tugas kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya, itu adalah membantu murid kita agar bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kita sebagai gurunya membimbing mereka untuk bisa mengambil tanggung jawab untuk Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah relationship skill. Nah, menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu ada batasan ya Bapak Ibu antara guru dan murid gitu. Kita boleh jadi teman, tapi jangan sampai TTM ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ada batasan, jadi tetap kita dihargai oleh murid, tapi kita juga harus jadi temannya. Kenapa? Karena Gen Z sekarang kalau kita bertindak tidak sebagai temannya, mereka juga akan sulit untuk terbuka dengan kita gitu. Jadi kita juga harus wise, bijaksana, keibuan atau kebapaan, tapi juga seperti temannya. Jadi kita sebenarnya banyak sekali peran kita sebagai guru sebenarnya di era sekarang itu agak berat gitu. Kalau dulu sih kayaknya enak ya, mungkin modal galak, anak takut. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi berbagai macam peran, jadi orang tuanya, jadi temannya, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah social awareness. Nah, ini kemampuan misalnya mempertahankan hubungan relasi yang sehat. Nah, ini kami jujur, kami BK juga terkadang suka mendapatkan kasus-kasus yang pertemanannya kurang baik gitu ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari guru kelas, dari BK dan dari kesiswaan, alhamdulillah permasalahan itu bisa dituntaskan dengan baik. Oke, selanjutnya nah, ini ada rumus sih, saya juga sebenarnya BK kok ada rumus, tapi ya udah mau gimana lagi. Nah, nama rumusnya adalah INC Quadrant. Jadi ini adalah rumus tentang relasi sosial. Itu apa aja sih Bapak Ibu? Nah, rumusnya itu adalah empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu kan pasti tahu ya empati ya. Bu Siti tahu empati kan ya Bu Siti. Ya, Bu Nur itu tahu empati ya. Tapi biasanya taunya empati aja kan. Nah, empati itu sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Empati itu adalah cognitive empathy, emotional empathy, dan actionable empathy. Nah, jadi kalau cognitive empathy itu kita memahami, kita mengetahui perasaan orang. Misalnya nih kayak Bu Messi, aduh mukanya lagi kayak bingung, oh mungkin dia lagi ada pikiran yang lain gitu. Nah, kalau dia emotional empathy, jadi kita paham nih ternyata Bu Messi habis dimarahin. Nah, kita merasakan perasaannya Bu Messi itu habis dimarahin gimana sih. Nah, itu kayak emotional empathy. Jadi kita merasakan apa yang Bu Messi rasakan. Nah, setelah itu adalah actionable empathy. Nah, setelah kita tahu, kita memahami, nah kita bisa bereaksi ya Bapak Ibu ya. Begitulah kita juga terhadap anak. Kita lihat dulu anaknya itu gimana sih, terus kita coba pahami dari posisi mereka.
baru setelah itu kita merespon Bapak Ibu. Jadi jangan langsung dimarahin, tapi di 98 sih nggak ada, di semua bagus semua. Actionnya itu setelah kognitif dan emosional empati baru action. Nah, tapi banyak juga Bapak Ibu di luar sana yang langsung, jadi kita harus lihat dulu anaknya, kita coba dulu di posisi mereka, baru kita bereaksi. Kenapa? Karena kita beda zaman Bapak Ibu dengan anak-anak zaman sekarang. Anak sekarang ya dibilang generasi strawberry ya beda juga, karena mereka ya tidak sekuat kita zaman dulu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah self management mengenai peta emosi. Nah, ini macam-macam emosi Bapak Ibu udah pasti tahu. Ada happy, itu bahagia, ada excited, ada tender, ada scared, ada angry, ada sad. Jadi kalau Bapak Ibu ada emosi itu jangan dipendam ya Bapak Ibu ya. Itu boleh dikeluarkan, karena kalau kita nggak ada emosi itu juga kayaknya agak-agak gimana gitu. Manusia itu punya banyak sekali macam-macam emosi. Makanya ada film kartunnya, Bapak pernah nonton nggak Bapak? Film kartunnya itu bagus banget tentang emosi. Ya, ada anger, ada happy, ya itu boleh tuh yang rekomendasi filmnya, itu bagus ya. Nah, itu kita di situ kita dipelajari bagaimana kita mengalami. Jadi jangan cuma emosi diem aja. Serem Bapak Ibu kalau orang yang flat aja cuma diem aja, Bapak Ibu emosinya takutnya nanti tiba-tiba jadi nyakit, ya Bapak Ibu. Cuman ya itu bagaimana cara mengolah emosinya agar keluarnya tidak negatif seperti itu. Selanjutnya yang ini nggak usah lanjut ya Bu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu lanjut. Oke, nah, kalau yang di pelatihan yang saya dapat ini sebenarnya Bapak Ibu bisa giniin tangannya Bapak Ibu, maaf ya, apa aja, tangan aja. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kemarahan kita itu ada di sini Bapak Ibu, ada di tengah. Nah, kalau itu dibilangnya tentang otak reptil. Jadi kemarahan itu dianggap ada di tengah, kalau di bagian otak gitu Bapak Ibu. Kalau di pelatihannya ini juga dipakai di luar negeri, tapi untuk anak-anak TK dan SD kalau nggak salah gitu. Bagaimana sih kalau kita tiba-tiba marah? Jadi disuruh berdiri begini Bapak Ibu, terus ditutup jempolnya dimasukkan dan ditutup 4 tangan Bapak Ibu seperti ini. Nah, itu apa sih Bu? Nah, itu adalah meregulasi diri sebenarnya. Jadi marahnya itu kalau kita biarkan, nggak kita tutup, akan meledak-ledak Bapak Ibu ya. Dinosaurusnya akan ya lanjut. Nah, itu ada gambar dinosaurus Bapak Ibu. Jadi dia marah-marah Bapak Ibu ya. Jadi kalau emosi nggak ditutup, dia akan marah-marah Bapak Ibu. Nah, itu ada rumusnya adalah menutup di sini. Kita tenang, menutup ini. Nah, sambil diam sejenak. Nah, seperti itu sih kalau kita lagi marah. Cuman kan nanti tergantung kadar marahnya ya Bapak Ibu ya. Itu sih pelatihan singkat sedikit ketika Bapak Ibu mau kesel gini aja sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sih dari sana ya Bapak Ibu, boleh dipraktikkan. Nah, ada juga nih Bapak Ibu selanjutnya, nggak usah gitu. Nah, nih Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang, ketika emosi
kalau kita langsung respon, langsung tinggalkan, terkadang keluarnya negatif Bapak Ibu. Nah, ketika kita emosi, kita bagus ada jeda Bapak Ibu. Nah, jedanya apa aja boleh kan? Nah, ini macam-macam jedanya. Ada yang apologize, ada yang minta maaf, ada yang walk away. Jadi misalnya saya berantem sama Bu Meti, saya walk away, jadi saya pergi. Ya, jadi kalau sama-sama panas itu akan jadi meledak. Ya Bapak Ibu, selanjutnya itu adalah use analysis. Nanti itu ada rumusnya Bapak Ibu. To tell them to stop. Jadi nggak apa-apa kalau kita lagi marah-marah, misalnya berantem sama Bu Siti, stop dulu lah kita itu dulu ya, kami juga bisa belajar. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita tell them to stop. Jadi kita bilang berhenti dulu itu nggak apa-apa. Terus share unnecessary terms. Jadi kita boleh saya berantem mau gambar, udah kita ini ke jabatan aja, saya itu nggak apa-apa juga kayak gitu Bapak Ibu. Itu ada jedanya itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya get another game. Jadi kalau ini sih dia lebih ke sekolah sebenarnya contoh ini. Nah kalau Abu Amber ada lagi nggak? Kira-kira kalau Abu Ambernya lagi kesel ya Abu Amber biasanya ngapain? Untuk jedanya. Duduk. Ya boleh, yang duduk kan macam-macam ya orang itu ya. Kalau lu kayak gimana Bu? Saya cuci piring. Cuci piring, Bapak Ibu. Kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Kalau Pak Budi lagi marah, biasanya Pak Budi untuk ngerdain sedikit bagaimana Pak Budi? Cuci mata. Cuci mata gimana nih Pak? Jalan, nonton bisa ya Pak? Ya, nonton macam-macam ya Pak. Nah, kalau di pelatihan saya tuh lucu-lucu kemarin Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang peluk suami, ada yang bilang ke laut teriak-teriak, ada yang di bantal teriak-teriak, ada juga yang bilang belanja, terus ada juga yang bilang Tanya dulu dong, cuci piring terus piringnya diapain? Nggak usah ya Bu ya. Udah padahal semua kayaknya beberan dan lama semua ya. Terus untuk yang muslim biasanya berwudu atau istighfar atau sholat ya langsung. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu emosi itu hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi dijeda dulu. Kenapa dijeda? Itu biar respon atau tindakannya lebih positif gitu. Karena kalau dia misalnya emosi langsung respon itu biasanya akan negatif. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih jeda, insya Allah responnya akan lebih baik. Nah begitu juga Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu, apalagi kita nih guru ya Bapak Ibu zaman sekarang apa-apa disorot gitu. Ketika Bapak Ibu emosi, lebih baik Bapak Ibu jeda dulu terhadap murid kita gitu. Atau Bapak Ibu keluar atau bisa panggil BK gitu ya. Jadi jangan langsung dimarahin gitu, karena anak sekarang sudah macam-macam gitu, orang tua sekarang juga macam-macam gitu ya. Jadi terus berhati-hati terhadap emosi kita. Nah bagusnya itu ada jeda Bapak Ibu. Oh iya, waktu di kelompok saya kalau cewek-cewek yang tidak akan dilakukan adalah minta maaf, apologize, karena kamu
dia suka minta maaf waktu pelatihan. Cewek suka main susah dia untuk minta maaf. Ya. Oh iya, Bu, balik lagi sebentar Bu. Iya, jangan lupa. Oh, baik, iya. Di situ Bu, ini ada amati tadi saya keloncat ada mindfulness. Nah, mindfulness ini kita perlu banget Bapak Ibu. Mindfulness itu adalah mengenali rasa kita sendiri. Nah, itu caranya gimana sih Bapak Ibu? Nah, kita kan manusia pasti ada saatnya kita emosi, kita sedih ya. Pokoknya berbagai macam emosi. Nah, kalau mindfulness itu di sini ada 3 Bapak Ibu. Ada caranya ada 3, terutama ini tentang marah. Ketika Bapak Ibu marah, ini ada tekniknya namanya 2 feet 1 breath. Jadi Bapak Ibu kakinya rasakan di bumi dua-duanya, nampak istilahnya ya Bapak Ibu. Terus tarik nafas. Nah begitu. Jadi itu namanya 2 feet 1 breath. Jadi kaki dua-duanya ada di lantai ya, menapak bumi kalau bahasanya di bukunya. Terus Bapak Ibu tarik nafas. Nah itu yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu sedang emosi. Terus set intention. Nah, set intention ini Bapak Ibu maksudnya nih, pastikan Bapak Ibu mungkin beban kerjanya berat gitu, ada saatnya tiba-tiba ada masalah datang dari sana sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ingat lagi set intention. Jadi Bapak Ibu ingat dulu Bapak Ibu atau apa sih niat Bapak Ibu sekolah. Niat Bapak Ibu ke sekolah adalah ingin Bu Sipana niatnya apa nih ke sekolah? Niat ke sekolah apa nih? Niat ke sekolah ajar. Kalau untuk murid? Kalau untuk murid ya Ada nggak yang selain ngajar gitu? interaksi rekan saya. Ya, memahami interaksi ya. Terus kita juga memberikan yang terbaik ya untuk murid kita ya gitu. Nah kita ingat lagi pokoknya niat kita ke sekolah adalah untuk murid kita, memberikan yang terbaik untuk murid kita. Nah, jangan sampai emosi kita menghancurkan niat kita yang sudah baik di awal ya Bapak Ibu. Jadi set intention itu berarti kita ingat-ingat lagi awal itu kita mau ngapain sih sekolah, untuk memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah itu diingat Bapak Ibu ketika kita sedang emosi. Nah teknik I'm aware ini sih udah agak berpikir, karena dia nanti ada analisis, dia observasi dulu. Nah baru terakhir itu dia mengambil tindakan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kayaknya tentang emosi sudah. Nanti kita lanjutkan lagi tentang tumbuhan resiliensi. Siapa yang masih semangat? Bu Silvia. Saya mau coba Bu Silvia minta tolong nih Bu Silvia ya, bilang 1.000 sampai 10.000.
1.000, 2.000, 3.000. 1.000, 2.000 sampai 10.000. Sama aja. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Oke. Kalian coba siapa lagi ya, Bu? Bu Putri, kalau 1 gelas Bu Putri sampai 10 gelas, sampai 11 gelas ya. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas, 11 gelas. Seharusnya cepat ya, tapi ya terima kasih Bu Putri. Ya, di sini pinter-pinter, jadi teknik saya nggak jadi kena deh. Seharusnya kan 1.000 ada 2.000 ya, tapi Bu Sendia tetap fokus. Terima kasih Bu Sendia ya, tetap fokus ya Bu Ibu. Ya, lanjut. Lanjut tadi nggak usah. Oh, sip. Nah, Bu, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu resiliensi apa? Iya, Bapak Ibu, kenapa saya mengambil topik ini? Jadi sebenarnya saya dapat 7 jurus kemarin dari pelatihan, tapi saya ngambil 2 karena diwajibkan 2 minimal. Itu adalah kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Nah, ini penting banget resiliensi. Kenapa? Karena kita sedang murid-murid kita ini adalah kaum Gen Z, kaum golongan apa namanya generasi strawberry Bapak Ibu, di mana beda sekali ketahanan halangannya dari zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, makanya ini adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali atau pulih dari kesulitan. Jadi gak gampang stres Bapak Ibu. Nah, mengapa daya? Jadi resiliensi ini ada kata lainnya, itu adalah daya lentik. Jadi mana tahu nanti Bapak Ibu pelatihan atau di mana-mana kalau mendengar kata resiliensi, itu nama kata lainnya adalah daya lentik. Jadi kemampuan untuk menghadapi atau bangkit kembali dari kesulitan. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena banyak juga kan, lanjut. Nah, ini ada kasus bully, ya kan? Anak bully itu sampai dia bunuh diri. Kenapa? Karena daya resiliensinya atau daya lentiknya itu si anak itu kurang gitu. Ada beberapa hal kita sebagai guru yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menemukan resiliensi murid gitu. Dari hal yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih. Self resilience itu terdiri dari self awareness yang tadi saya bilang, emotional stability, adaptability, growth mindset, effective problem solving, self compassion, dan positive perspective. Nah, kita bahas dulu yang growth mindset Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan pasti sering sekali terdengar yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu adalah pikiran bertumbuh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa langsung lihat. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti di kelas atau di murid pasti melakukan hal seperti ini nih. Kalau anak kita sukses nih, biasanya nih, saya bisa sukses karena kita punya bakat. Nah, saya bisa sukses karena kita berusaha.
Kalau karena punya bakat itu namanya fix mindset. Jadi udah mindsetnya udah nggak bisa dirubah, udah fix kayak gitu. Nah, tapi kalau dia mempunyai grow mindset, dia bilang saya bisa sukses kok dengan usaha. Nah, kalau orang yang mempunyai fix mindset, kalau ketika dia menemukan kegagalan, dia responnya saya menyerah. Tapi ketika anak itu punya grow mindset, saya akan coba lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, nanti anak-anak kita nih, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari responnya anak kita ini punya fixed mindset atau grow mindset sih sebenarnya. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Ketika anak kita mengalami kesulitan nih, saya tidak bisa. Kalau grow mindset, saya belum bisa gitu. Pasti kan ya, Bu Meti sering ya ketemu nggak sih anak kayak gini? Ada lah ya. Ketika anak-anak itu di posisi terendah, pasti akan kasih mindset. Tapi ketika emang anak itu lagi happy, pasti dia ada di mindset. Iya. Itulah, jadi anak kita masih perlu banyak belajar ya, karena kita pun sebenarnya juga perlu banyak belajar. Nah, nih ketika punya masalah, anak-anak yang biasanya mempunyai fixed mindset, kenapa sih masalah ini terjadi pada saya? Nah, kalau orang yang punya grow mindset, dia akan berpikir, nih solusi apa nih buat untuk memecahkan masalah ini gitu. Nah, itu bisa terlihat Bapak Ibu, nih anak punya fixed mindset atau grow mindset. Nah, ketika menghadapi kritikan, anak-anak yang mempunyai fixed mindset, dia akan sakit hati Bapak Ibu. Tapi untuk anak-anak yang mempunyai pikiran grow mindset, dia akan terima kasih dan saya akan memperbaiki Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada contoh. Nah, Bapak Ibu, yang pertama nih ada pertanyaannya nih. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Fixed mindset ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset Bapak Ibu. Selanjutnya, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Itu fixed mindset Bapak Ibu. Selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Itu grow mindset Bapak Ibu. Selanjutnya, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Ya, grow mindset Bapak Ibu. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Orang yang mempunyai pikiran fixed mindset. Nah, itu ada lanjut Bu. Lanjut. Yang otak udah. Ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada neoplastisitas otak kita terus bertumbuh. Jadi ternyata Bapak Ibu, grow mindset itu tumbuh dengan seiringnya kita sering mendapat tantangan dalam hidup. Jadi kenapa orang yang sering dapat cobaan terkadang lebih dewasa dan bijaksana, karena ternyata di dalam otak kita itu ada yang tadi namanya neoplastisitas itu. Ketika kita mendapat tantangan dan berusaha mengatasinya,
Nah, jadi di dalam otak kita itu memperkuat koneksi saraf-saraf yang baru, Bapak Ibu. Jadi makanya kita lebih kuat. Nah, mungkin makanya anak-anak yang mungkin hidupnya enak ya, terbiasa tidak ada tantangan. Nah, itu mungkin jadi pikirannya agak lebih pendek ketika ada masalah dia langsung kenapa sih ini. Nah, ketika dia banyak tantangan dalam hidupnya tapi dia berusaha untuk mengatasinya, nah tumbuhlah otak growth mindset kita. Jadi growth mindset itu bisa kita tumbuhkan, Bapak Ibu. Pasti dalam hidup ini kita mempunyai tantangan, begitu pula dengan anak kita. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mengatasi tantangan itu dan bagaimana kita membantu anak kita untuk mengatasi tantangan itu agar kita dengan kita mempunyai pikiran yang growth mindset, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya ada pujian dan ada prize. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita tuh perlu ya Bapak Ibu memberikan dukungan atau pujian kepada anak kita. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu aja ini jenisnya apa sih sebenarnya yang kita kasih ke murid. Nah, kalau pujian itu biasanya dia fokus kepada orang. Jadi, kamu hebat. Nah, tapi kalau dukungan atau encouragement, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi kalau kita mau beri reward kepada murid kita, bagusnya adalah dukungan. Jadi jangan cuman kamu hebat, tapi kita bisa bilang, wah ini karena kamu kerja keras nih, karena kamu udah belajar nih. Jadi kamu bisa nih dapat dari situ, atau karena kamu rajin nih dari semester 1 makanya kamu bisa lulus SNBP misalnya kayak gitu. Jadi kita sebutkan Bapak Ibu, jadi tidak langsung ke subjeknya, jadi tidak langsung ke objeknya, jadi kita bahas dulu sedikit kerja kerasnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, ibu bapak bangga padamu. Terus anak sebaliknya, kamu pasti bangga pada dirimu. Jadi terkadang kita kan terkadang sih banyaknya kan kalau orang tua biasanya, bapak ibu bangga nih sama kamu nak gitu. Tapi jangan yang bilang kamu bangga nggak sama dirimu nak gitu. Nah, coba nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan, ya bangga nggak kamu sama dirimu gitu. Jangan cuma kita doang, tapi kita coba ke anaknya juga gitu. Kamu pasti bangga pada dirimu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah nih yang fokus kepada kesempurnaan hasil. Wah, kalau di sini contohnya, suaramu merdu sekali gitu. Tapi yang bagus adalah kita memberi dukungan kepada mereka karena kamu sudah berlatih, jadi kamu bisa, makanya suara kamu bagus gitu. Jangan langsung suara kamu bagus, tapi kita hargai dengan cara membahas tentang apa yang dia sudah lakukan Bapak Ibu, seperti itu. Terus menjadi takut berbuat salah. Kalau kita pujian nih, kamu memang anak patuh, ya pernah menjawabkan ibu gitu. Nah, itu nggak bagus Bapak Ibu. Sebenarnya kita bagusnya memberikan dukungan dengan cara semua orang belajar, pernah jatuh, ayo coba terus. Nah, itu kita bisa tuh sama anak-anak kita Bapak Ibu. Jangan langsung ibu kecewa nih sama kamu nggak belajar aku, tapi ayo nak, kamu pasti bisa, kamu coba lagi, insya Allah kamu bisa. Itu nggak usah langsung aja. Yang bodoh. Oke, Bapak Ibu, ini kemarin
dipesankan kepada saya, mungkin ini sangat baik dipakai di kelas Bapak Ibu, karena kita pelajaran dalam pasti kan banyak diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Nah, ketika diskusi kelompok ada bagusnya kita memakai namanya rumus burger ini Bapak Ibu. Rumus burger itu adalah roti, daging, roti Bapak Ibu. Apa sih roti, daging, roti? Nah, roti, daging, roti itu misalnya jadi waktu kita diskusi kelompok, misalnya kelompok A sudah presentasi Bapak Ibu. Nah, ketika kelompok A sudah presentasi, pasti Bapak Ibu nanya dong, bagaimana nih kelompok A, anak-anak ada masukan tidak, misalnya seperti itu. Nah, kita bagus pakai rumus burger, roti, daging, roti. Jadi kita apresiasi dulu Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang kita lakukan kita coba apresiasi dulu. Jadi wah bagus, kelompok A udah bagus, sudah berani, sudah mau maju. Nah, baru kita koreksi di mana sih kesalahannya gitu. Setelah dikoreksi, baru kita apresiasi lagi. Jadi ini sangat bagus Bapak Ibu ketika kita di kelompok. Jadi jangan langsung mengkoreksi, tapi kita puji dulu anak itu, usahanya apa, kita koreksi, lalu kita puji lagi. Jadi dia tidak kendor Bapak Ibu ya. Itu untuk diskusi kelompok atau untuk diri kita. Nah, itu juga dibiasakan antara sesama mereka juga seperti itu. Jadi kita berikan apresiasi dulu, baru kita koreksi Bapak Ibu. Setelah dikoreksi, kita nanti apresiasi lagi. Dan alhamdulillah setelah kami laksanakan itu, dan ternyata benar ngaruh juga ternyata buat diri sendiri. Selama jadi guru, kirain jangan, ternyata ngaruh juga. Pas kita lagi belajar bersama, teman saya melakukan teknik ini kepada saya juga jadi senang-senang aja dikoreksi gitu, karena saya dipuji dulu, saya baru dikoreksi, lalu saya diapresiasi seperti Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu mungkin nggak terlalu banyak, tapi semoga ini mungkin sedikit-sedikit bisa kita terapkan kepada anak didik kita di kelas nanti gitu. Saya kira sharing saya dari perhatian kemarin. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prima atas pemaparan materi yang luar biasa. Tentunya banyak sekali wawasan dan pencerahan bagi kita semua. Kini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan Ibu Siti. Oke, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prima, setiap orang kan ketika marah akan meluapkan emosinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dia menyampaikan secara frontal ya, langsung marah. Ada yang diem gitu. Terus yang baik itu gimana ya? Karena kita kalau ambil jeda waktu udah keburu nggak bisa marah lagi gitu. Tapi orang tuh harus tahu kita marah gitu ya. Jadi enaknya tuh apakah kita diem aja sampai atau kita harus frontal seperti
seperti itu. Ya, terima kasih. Saya minta ya, Baik, terima kasih. Bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu. kasih Bu Vera udah menerangkan itu rumus burger. Setelah itu bukan koreksi ya, tapi pertanyaan. Ya, Pertanyaannya, apakah sikap saya ini bagus atau tidak? Jadi ada anak-anak yang sering mengganggu ketika kita sedang belajar, ada yang mengetuk pintu, ada yang menggedor gitu. Lalu saya bilang kepada anak-anak, diam saja, jangan gampang terusi. Kita harus menjadi orang yang ya seperti itu, tidak gampang terusi. Ibu marah dong Bu, tanyain siapa yang ini. Nah, kalau kita tanyain itu akan membuang-buang waktu. Nanti mereka bisa macam-macam alasannya, lalu bahkan ada yang tidak mengaku. Lebih baik kita biarkan saja, nanti akan hilang sendiri. Nah, itu kata saya, dan menurut Ibu ini tepat nggak saya bicara seperti itu? terima kasih Bu Vera. Bu Siti, saya langsung jawab ya. Tadi kan ada rumus emosi, jeda, respon. Nah, ketika kita emosi langsung respon, mungkin akan lebih ke arah negatif. Kita akan meledak-ledak, mungkin perkataan kita akan, mohon maaf nih, kasar seperti itu ya. Terus bisa jadi kita juga tidak terkontrol. Makanya jeda itu kan macam-macam ya tadi Bu Siti ya. Karena mungkin tadi pertanyaan Bu Siti kan waktunya terlalu banyak nih, saya ngambil nanti malah saya lupa gitu. Nah, tadi ada tekniknya yang tadi Bu Siti, 2 feet 1 breath. Jadi tarik nafas. Nah, itu Bu Siti, itu dulu Bu Siti. Nah, rasain. Karena terkadang marah itu, kalau yang tadi saya baca ya Bu Siti, marah itu kadang-kadang kita nggak merasa napak di bumi Bu Siti, karena lagi saking emosinya. Jadi makanya dia bilang 2 feet, jadi tapakkan kakimu di bumi gitu. Jadi rasain, kenapa? Biar kesadaran kita tuh kembali lagi. Karena terkadang ketika marah itu kita kayak ngomong ya, kayak kurang napak gitu lah istilahnya. Nah, di situ kita 1 breath, tarik nafas. Nah, itu tergantung dari sebanyak seberapa emosinya, bisa sampai hitungan 1 sampai 10 gitu. Atau kalau kita sebagai muslim kan bisa istighfar ya. Gitu sih. Jadi insya Allah itu emosinya jadi akan ada jeda, jadi responnya tidak terlalu meluap, tidak terlalu emosi gitu. Di situ sih gitu ya Bu Siti ya. Ya, ada jeda namanya di situ, rumusnya jeda namanya gitu. Jadi terserah Bu Siti mau ngambil jedanya yang banyak atau yang sedikit. Nah, kalau yang banyak tadi ada yang walk away, jadi dia pergi dulu, tunggu tenang dulu, nah baru balik lagi gitu. Tapi kalau mau yang cepat ya itu tadi tapakkan kaki di bumi, terus 1 breath, jadi langsung nafas gitu, tarik nafas gitu. Terima kasih Bu Siti. Untuk Bu Vera, kayaknya saya nggak punya kapasitas ya bilang benar atau enggak ya Bu Vera ya. Tapi sih kalau menurut saya Bu Vera itu sih udah bagus, karena kan pasti dalam kita di lingkungan publik gini, di lingkungan umum pasti banyak ya Bu Vera ya, banyak kegiatan, banyak namanya
Ya itu tadi ada yang getok-getok gitu ya. Nah itu kan tergantung bagaimana kita meresponnya. Nah kalau menurut saya kan karena tadi kan cuma kayak getok, ya udah diemin aja Bu Vera ya. Kecuali dia ngata-ngatain temennya gitu. Nah Bu Vera mungkin bisa panggil anaknya langsung bawa aja ke BK Bu Vera. Ini anak gue prima tolong ganggu, nah gitu. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil ya udah diemin aja. Kalau menurut saya seperti itu Vera. Udah Bu Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Prima atas jawaban luar biasa sekali. Bagaimana Bu Siti dan Bu Vera? Sudah terjawab ya. Jangan lupa menapakkan kaki di bumi ya Bu Siti ya. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Bu Wiwin mau bertanya? Ini nggak pernah marah ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi. Nah ini marahnya nih. Wah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Dapat kita simpulkan bahwa poin penting dari materi ini adalah pengelolaan emosi yang baik. Jadi pengelolaan emosi yang baik dan resiliensi adalah kunci untuk kesejahteraan mental kita di tengah tuntutan profesi yang semakin tinggi. Kemampuan ini menjadi kunci agar kita bisa mengajar dengan optimal dan bahagia tentunya. Baik, terima kasih Ibu Prima atas pemaparan materi serta diskusi yang sangat inspiratif. Banyak wawasan baru yang kita dapatkan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan untuk yang beragama Islam kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan.